Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Noviani Rahmat dengan NIM 119206068. Saya dari kelas 5B Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara atau proses perhitungan metabolisme bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum fisiologi hewan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Dasar teori metabolisme berasal dari kata Yunani yaitu metaboli yang artinya perubahan. Metabolisme kadang juga diartikan sebagai pertukaran zat antara satu sel atau secara keseluruhan dengan lingkungannya. Salah satu aktivitas protoplasma yang penting adalah pembentukan sel baru dengan cara pembelahan. Sebelum sel melakukan pembelahan, maka protoplasma akan aktif mengumpulkan serta mensintesa karbohidrat, protein, lemak, dan banyak lagi senyawa kompleks yang merupakan bagian dari protoplasma dan dinding sel. Bahan dasar untuk sintesa senyawa organik tersebut adalah unsur-unsur organik yang diserap oleh akar dan gula yang dibentuk oleh karbon dioksida dan air pada proses fotosintesa, yaitu asimilasi karbohidrat. Tujuan dalam melakukan metabolisme ini menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama timbangan badan, dan yang kedua ada alat pengukur tinggi badan. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang kesatu, catat tinggi badan, berat badan, umur, dan jenis kelamin. Yang kedua yaitu tentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Dubis. Yang ketiga, cara menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Dubis yaitu yang pertama, letakkan nilai tinggi badan pada titik sesuai di garis ke-1 dan berat badan pada garis kedua. Yang kedua, kemudian hubungkan dengan menggunakan mistar atau penggaris antara titik pada garis 1 dengan titik pada garis 2 dilalui garis 3. Yang keempat, dari garis tersebut diperoleh satu titik yang tepat yang melalui oleh garis ketiga. Pada titik tersebut akan didapatkan angka tertentu yang menunjukkan nilai luas permukaan tubuh dengan berangkutan dalam satuan meter persegi. Yang keempat, setelah mengetahui luas permukaan tubuh, carilah banyak kalori yang hilang per menit, per jam, atau per hari. Yang kelima, luas permukaan tubuh dikalikan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur, jenis kelamin, maka dapat ditentukan kecepatan panas yang hilang hasil metabolisme. Yang keenam, lakukan pengukuran kecepatan metabolisme untuk setiap individu. Ini adalah hasil luas permukaan tubuh saya yang telah dihitung dengan menggunakan chart Dubis, yang dimana hasilnya 1,40 meter persegi. Ketentuan BMR sama dengan L dikali BME dikali 24 kalori sama dengan 1,40 dikali 36,9 dikali 24, hasilnya 1,239,84. Nama Noviani Rahmat, usia 19 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 155 cm, berat badan 44 kg, luas permukaan tubuh 1,40, BME 36,9, BMR 1.239,84. Selanjutnya yaitu pembahasan karbohidrat. Glukosa merupakan karbohidrat terpenting dalam kaitannya dengan penyediaan energi di dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena semua jenis karbohidrat, baik monosakarida, disakarida maupun polisakarida yang dikonsumsi oleh manusia akan terkonversi menjadi glukosa di dalam hati. Glukosa ini kemudian akan berperan sebagai salah satu molekul utama bagi pembentukan energi di dalam tubuh.
Tahap awal metabolisme konversi glukosa menjadi energi di dalam tubuh akan berlangsung secara anaerobik melalui proses yang dinamakan glikolisis. Proses ini berlangsung dengan menggunakan bantuan 10 jenis enzim yang berfungsi sebagai katalis di dalam sitoplasma yang terdapat pada sel eukariotik. Inti dari keseluruhan proses glikolisis adalah pengonversian akan berlangsung pada kondisi aerobik dengan menggunakan bantuan oksigen. Bila oksigen tidak tersedia, maka molekul piruvat hasil proses glikolisis akan terkonversi menjadi asam laktat. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari modul mengapa terjadinya perbedaan kecepatan metabolisme. Jawabannya, karena pada dasarnya semua orang memiliki perbedaan dalam metabolisme pada tubuhnya. Bisa dicontohkan pada metabolisme basal pada laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan metabolisme pada setiap orangnya, diantaranya yaitu jenis kelamin, ukuran tubuh, suhu pada lingkungan, hormon, gizi pada seseorang, serta aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tersebut, dan juga umur pada seseorang. Yang kedua yaitu di mana terjadinya metabolisme. Metabolisme terjadi atau berlangsungnya sebuah proses metabolisme dalam setiap organisme sel hidup. Sebagian besar metabolisme terjadi di usus, tetapi juga dapat terjadi pada organ hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak sebagai energi dan juga bisa digunakan sebagai cadangan energi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Metabolisme merupakan perubahan sel kimiawi di dalam sel hidup untuk mendapatkan energi guna melaksanakan proses vital dan aktivitas serta membentuk bahan baru. Di dalam tubuh, sel sebagai unit terkecil di dalam tubuh kita merupakan makhluk yang mandiri serta mempunyai peralatan lengkap dan tetap dapat berenang di dalamnya. Ini adalah daftar pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.